Bibisik, kembali lagi di acara Bibisik, bincang-bincang seputar psikologi. Oke Sobat Bibisik, Bibisik episode kali ini membahas topik yang gak kalah menarik loh dari Bibisik episode-episode sebelumnya. Nah, teman-teman, Sobat Bibisik, udah pada nonton belum nih Bibisik episode sebelumnya? Nah, kalau belum, sobat-sobat bisa cek channel YouTube Psikologi UNES. Laboratorium Psikologi UNES. Teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman juga bisa request untuk judul dan tema Bibisik untuk episode selanjutnya melalui DM Instagram @labpsikologi_UNES. Bibisik episode kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat nih di kalangan netizen yaitu kasus kekerasan seksual, khususnya di area kampus atau universitas. Nah, di Bibisik episode kali ini aku nggak sendirian nih, ada kakak cantik satu ini di samping saya. Amazing! Ada Kak Navia Incira, yaitu mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang angkatan 2019 sekaligus Duta UNES tahun 2020 nih. Oke Sobat Bibisik, di Bibisik episode kali ini aku Dia Yupitaloka, atau sobat-sobat bisa panggil aku Pipit. Mungkin Kak Navia bisa kenalan sendiri nih. Boleh banget. Halo Sobat Bibisik, tadi seperti yang udah diperkenalkan oleh Pipit, aku Navia Incira. Pipit dan Sobat Bibisik boleh panggil aku Sira biar lebih akrab dan lebih singkat. Aku adalah mahasiswa Psikologi UNES, angkatan 2019 dan sekarang lagi ada di semester 5. Halo Kak Sira, udah semester 5 ya Kak. Gimana kesibukannya di semester 5 ini nih Kak? Halo Pipit, ya di semester 5 ini alhamdulillah seru ya, karena udah mau di penghujung, udah mau akhir, dan ada beberapa organisasi yang aku ikutin juga udah mau selesai. Jadi lagi dijalanin aja sih, enjoy karena udah mau selesai. Kalau Pipit sendiri gimana nih kabarnya? Aku di semester 3 ini lagi persiapan untuk UAS nih, ujian akhir semester Kak. Nah, di topik BBC kali ini seperti yang udah aku jelasin tadi, kan kita bakal bahas tentang kekerasan seksual yang lagi rame nih di sosial media, yang dibincangkan oleh netizen ya Kak Sira. Terus dari definisi kekerasan seksual menurut Permendikbudristek, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender. Terus sekarang ini ramai sekali dan banyak pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi yang ada di kampus nih Kak. Terus menurut data dari Komnas Perempuan tahun 2020 itu ada sekitar 27% aduan pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Nah, lalu menurut data BBC pada tanggal 8 November 2021, terdapat kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa di Universitas R. Lalu gimana nih pendapat Kak Sira mengenai apa yang terjadi di lingkungan kampus yang sekarang ini mengenai kasus pelecehan seksual ini nih Kak Sira? Ya betul Kak Pipit, topik ini tuh lagi hangat banget ya diperbincangkan karena seperti yang kita tahu mulai berani nih mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual untuk speak up tentang apa yang dia alami dari kasus pelecehan seksualnya itu. Nah tadi yang udah disampaikan sama Pipit juga udah banyak ya datanya. Kalau tadi Pipit tanya gimana pendapatku, opini aku tentang mahasiswa yang jadi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus ya. Betul. Seperti yang kita tahu, kampus atau universitas itu adalah sebuah tempat untuk kita menimba ilmu ya. Betul. Nah jadi seharusnya kampus itu menjadi tempat yang aman dan memberikan rasa nyaman juga untuk kita mahasiswanya untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Namun yang sangat disayangkan sekarang ini malah dijadikan tempat yang tidak seharusnya. Mungkin oleh beberapa oknum, tapi aku sebagai mahasiswi juga tentunya, pasti Pipit juga, walaupun bukan kita yang menjadi korban, pastinya kita juga merasa
simpati. Iya betul, dan iba juga ya dengan apa yang terjadi. Jadi menurutku miris sih dengan keadaan yang sekarang. Mungkin ini udah pernah terjadi juga dulu atau beberapa waktu lalu di beberapa kampus juga. Cuma mungkin karena belum berani speak up sebagai korban karena stigma dari masyarakat itu ya kan, jadi belum diungkapkan. Nah karena sekarang lagi rame nih dan lagi orang-orang lagi memberikan fokusnya kepada kasus tersebut, harusnya kita juga sebagai mahasiswa bisa lebih aware sih sama apa yang terjadi di lingkungan kampus, terutama dengan topik pelecehan seksual ini kayak gitu. Betul, terus aku tuh juga sering loh lihat di Twitter ya Kak Sira, kalau sekarang tuh kayak banyak banget hashtag untuk mengencourage, menginfluence korban untuk berani speak up yang telah mengalami kasus kekerasan seksual gitu ya Kak Sira. Betul. Nah itu tadi aku bilang bahwa kalau misalnya kita nggak sendirian, pasti korban tuh lebih berani untuk ngomong dan ceritain apa yang dia alami gitu. Karena kan dia sendiri ya pasti, dan nggak ada buktinya juga. Mungkin susahnya karena itu kali ya. Jadi dia nggak berani untuk ngomong dan takut disalahkan oleh masyarakat gitu. Ya, karena kita juga nggak tahu kronologi kejadian sebenarnya kalau dia nggak cerita. Betul. Oke Kak Sira, tadi kan Kak Sira kan udah bilang kalau misal korban itu sering merasa dirinya itu sendirian, takut juga untuk speak up. Betul. Itu juga karena ada stigma yang ada di masyarakat ya. Kadang kan masyarakat kayak masih suka ngomongin wanitanya tuh salah bajunya, sering banget tuh pasti kayak gitu. Iya, terus bajunya nggak bener sih pasti gitu. Suka keluyuran malam-malam lah. Nah, dan menghadapi stigma masyarakat yang kayak gitu, gimana sih pendapat Kak Sira? Ya betul, aku masih sering lihat juga ya kadang-kadang di catcall, mungkin menurut orang itu bercanda, tapi kan ya itu sebenarnya salah satu pelecehan juga kan. Betul. Jadi kalau untuk stigma ini nggak cuma di lingkungan kampus ya, tapi di masyarakat, lebih ke masyarakat gitu. Nah aku karena mungkin sering baca juga karena kasus ini ya, ada beberapa yang naik juga. So, aku pernah baca satu quotes kayak gini, don't teach your daughters how to dress, teach your son how to respect women. Wih, artinya apa nih? Jadi intinya sebenarnya kasarannya gini artinya, gak usah ajarin anak perempuan gimana cara berpakaian, tapi ajarin anak laki-lakimu gimana caranya untuk menghargai perempuan. Iya itu, ya aku setuju banget sih. Ya kan? Iya. Jadi di sini yang salah menurutku sebenarnya bukan dari wanita sih. Ya terlepas dari kita memang harus menjaga aurat ya, harus memakai pakaian yang tertutup dan juga pulangnya juga kalau misalnya bisa ya jangan terlalu malam. Tapi kan itu bukan berarti jadi pembenaran bahwa kita tuh boleh jadi korban pelecehan gitu loh ya kan. Dari catcalling aja tuh udah pelecehan dan menurutku itu bukan suatu hal yang bisa dianggap bercandaan gitu loh. Jadi balik lagi ke quotes tadi, menurutku benar banget. Kenapa harus kita yang mengubah stigma bahwa perempuan harus berpakaian tertutup dan gak boleh pulang malam? Kenapa enggak anak laki-lakinya yang diajarin bahwa seorang perempuan itu harus dihargai gitu loh, ya kan? Kita harus menghargai perempuan terlepas dari apapun yang dia pilih gitu loh, ya kan? Bahwa perempuan boleh berpendapat, boleh juga punya kebebasan untuk gimana sih dia mau berpakaian kayak gitu. Jadi bukan pembenaran bahwa kita yang harus jaga diri kalau misalnya emang dari merekanya yang nggak bisa mengontrol pikirannya mereka sendiri kayak gitu. Jadi menurutku balik lagi ya emang bukan salah korban tapi salah pelaku gitu loh. Ya, apapun alasan dibaliknya menurutku nggak menjadikan itu sebuah pembenaran untuk korbannya yang jadinya ya kamu sih pakaiannya nggak benar kayak gitu. Itu kan yang bikin kita jadi takut untuk ngomong. Iya, aku juga kadang marah sih kalau misal ada omongan yang nyalahin kamu sih pakaiannya kayak gini, bajunya pendek, bajunya ketat kayak gitu. Padahal ya ada kasus sering ya kasus pelecehan seksual itu di bis trans itu dia tuh pakai pakaiannya tuh ya kayak pulang kerja gitu, pakai jaket, padahal ya bukan salah dari perempuannya juga kan. Kalau misalnya kita tahu juga ada yang di masjid juga sempat ada beritanya kayak gitu yang ramai itu ya kurang tertutup apa gitu loh, dia pakai mukena lagi sholat di rumah ibadah tapi tetap ada ya, berarti kan bukan salah dari kita perempuannya, bukan salah korbannya, tapi emang dari laki-lakinya yang nggak bisa menjaga dan mengontrol pikirannya sendiri. Menurutku itu sih, jadi stigma itu harusnya udah kita juga sebagai perempuan nggak boleh saling menyalahkan sih. Kadang-kadang kan malah juga
dari perempuannya sendiri yang malah nyalahin baju kamu sih kayak gitu Iya, ya. iya. Padahal dia cuma butuh didengar gak Iya. sih? Kalau misalnya dia lagi jadi korban, malah dia yang disalahin. Gimana rasa iba dan empati kita buat si korban tuh Betul. gimana? Kayak gitu. Harusnya woman support woman gak sih? Betul banget. Makanya aku kadang-kadang suka gemes dan kesel sendiri Iya, sih sebenarnya iya. sama stigma masyarakat yang masih menyalahkan si wanita bagaimana cara kita berpakaian dan berperilaku. Iya, jadi yang nomor satu itu kita harus respect dulu ya kepada korban, terutama Pada perempuan kan pastinya. nggak boleh nyalahin korban juga karena dia juga pastinya telah melalui masa-masa yang berat. Yang sulit, betul. Nah, Kak Sira, sebagai mahasiswi, hal apa aja sih yang bisa kita lakuin nih buat menanggulangi atau mencegah kasus-kasus kekerasan seksual ini supaya nggak terjadi lagi di waktu-waktu selanjutnya nih, Kak Sira?
Ya betul, nyambung sama yang tadi ya Pit ya, karena udah ada peraturannya juga Permendikbud nomor 31 tahun 2021. Itu kan di situ jelas ya bahwa ada larangan bahwa sekarang tuh udah nggak boleh bimbingan yang cuma berdua lagi antara dosen dan mahasiswa kayak gitu. Terus juga nggak boleh ketemunya di luar jam kampus yang emang sengaja emang minta dosennya ketemu gitu mungkin. Nah kita juga mungkin sebagai mahasiswa karena udah ada kasus-kasus nih, kita harus lebih bijak dan lebih pinter untuk menjaga diri ya kan. Ya siapa sih yang pastinya nggak mau menjaga diri, pasti gitu ya. Cuma mungkin dengan adanya ini kita juga harus lebih waspada dan kitanya juga mencegah gitu loh akan hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya mungkin ya di luar sana ada yang kalau misalnya lagi bimbingan dosennya yang ngajak untuk berdua aja atau langsung datang ke ruangannya beliau di ruangannya sendiri, itu sebisa mungkin gak usah kita datengin lah gitu atau ajak temen gitu. Jadi ya kitanya sendiri gitu loh yang harus pasang pasang boundaries bahwa ya nggak bisa nih kalau kayak gini gitu. Jadi sebelum intinya sebelum terjadi kita harus cegah dulu lah gitu ya kan. Nah terus juga kalau misalnya gimana cara menanggulanginya, mungkin ini karena kalau misalnya di lingkungan kampus kita sendiri ya di UNES, itu di BMKM UNES-nya sendiri ada kementerian baru yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual atau KP2AKS. Nah di bawah kementerian itu ada yang namanya Zone Center. Teman-teman sobat bisik bisa cek di @zonecenter. Itu merupakan rumah aman layanan untuk kasus kekerasan seksual kayak gitu. Jadi kalau misalnya sobat bisik pernah tahu atau pernah dengar ada yang temennya pernah mengalami kekerasan seksual, mungkin ini nggak cuma dari dosen ya, tapi kayak tadi yang Pipit bilang juga dari mahasiswa gitu mungkin, atau nggak terjadi di lingkungan kampus tapi dia belum berani dan nggak tahu harus kemana gitu ya ngomongnya, mungkin karena kalau melapor susah gitu ya. Jadi yang terdekat itu mungkin bisa ke zone center yang dibuat sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dari BMKM UNES kayak gitu. Jadi menurutku sebisa mungkin kitanya juga harus lebih pintar menjaga diri sih, dan harus berani sih gitu. Karena kalau misalnya kita yang jadi korban terus kita malah menutup diri, ya udah kita jadi korban terus kita nggak dapet keadilan gitu loh ya kan. Dimana gitu yang bakal bantu kita kalau misalnya nggak dari kitanya sendiri. Dan semoga siapapun korban di luar sana ada di lingkungan yang tepat gitu loh untuk dia menceritakan apa yang terjadi di diri dia gitu loh. Karena kan mungkin nggak semua juga berani cerita karena takut malah kitanya sendiri yang disalahin gitu. Jadi yang paling penting tuh buat korban menurutku adalah support sih dari lingkungannya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita yang mungkin kalau misalnya kita pernah dengar tapi amit-amit ya gitu. Kalau ada korban atau orang di sekitar kita yang pernah mengalami pelecehan seksual, sebisa mungkin kita ada untuk bantu dia dan temenin dia gitu loh. Jangan sendirian dan kita harus support kayak gitu sih. Oke ya, jadi yang paling penting itu berasal dari diri kita sendiri ya. Gimana kita sadar akan bahaya-bahaya yang mungkin mengancam kita gitu ya Kak Sira. Betul. Oke, selanjutnya Kak Sira nih. Dari tadi kan kita udah ngomongin efek-efek yang bisa diterima oleh korban, tentunya nggak cuma dari fisik, tentunya juga dampak psikologisnya yang paling kena ya, yang paling kena. Nah, sebagai mahasiswi psikologi nih Kak Sira, kan di psikologi sendiri ada yang namanya resiliensi ya Kak Sira. Apa aja sih resiliensi yang bisa dilakukan oleh korban untuk mengatasi dampak psikologis yang dirasakan oleh korban gitu. Ya betul. Pertanyaan menarik banget nih ya, gimana resiliensi dari korban ya kan. Resiliensi sendiri itu kan bagaimana aku bisa bangkit ya. Betul ya kan. Menurutku resiliensi itu adalah proses yang susah tapi harusnya bisa kita coba gitu ya. Mungkin itu gampang dilakukan, gampang diomongin oleh kita yang belum pernah merasakan gitu ya kan. Kalau misalnya tadi Pipit bilang pasti dampaknya nggak cuma ke fisik tapi juga ke psikologis. Benar banget, karena dari penelitian yang pernah dilakukan, yang pernah aku baca dari Scott tahun 2017 menunjukkan bahwa korban yang pernah jadi pelecehan seksual ini mereka merasakan dampak ke psikologisnya, yaitu dapat ada timbul kecemasan, depresi, gangguan pasca stres atau PTSD, itu yang paling parah gitu, karena kan dia jadi lebih kepikiran kayak gitu. Nah karena stigma-stigmanya itu dia jadi kena lah gitu ya pasti psikologisnya kayak gitu. Nah menurutku balik lagi kayak tadi pasti jadi korban tuh
ngalamin masa-masa yang sulit banget ya. Kalau misalnya dari film yang pernah aku tonton, ada 27 Step of May kalau nggak salah. Oh judulnya. iya. Pernah dengar kan? Pernah. Ya, nah itu kan gimana kita tahu di situ digambarkan bahwa sebagai korban tuh traumanya tuh selalu berbekas gitu loh, bukan hal yang bisa hilang 1, 2, 3 bulan tuh enggak gitu loh, itu pasti butuh proses yang sangat panjang gitu loh. Nah resiliensinya sendiri juga aku yakin pasti susah gitu loh ya kan. Nah daripada kita sebagai orang luar yang nggak pernah merasakan dan nggak tahu posisi korban, seharusnya yang paling penting adalah kita ada untuk mendengarkan dia gitu loh ya kan, karena dengan kita ada dia jadi nggak ngerasa sendirian gitu loh. Seenggaknya dia tahu bahwa apa yang dia rasain itu valid, bukan cuma karena kesalahannya dia gitu, tapi emang orang lain yang melakukan kesalahan terhadap dia kayak gitu. Terus juga kita nggak boleh nyalahin korban menurutku, biar dia lebih bisa untuk nerima keadaannya gitu loh. Dia udah terpuruk terus malah makin disalahin gitu ya kan. Kayak ya ampun, di mana sih empati kita kepada korban kayak gitu ya kan. Nah dan yang paling penting kalau misalnya udah ngerasain yang kayak gitu, gejala-gejala yang cemas berlebih, terus jadi yang nggak bisa ketemu orang lain atau sampai PTSD tadi, sebagai korban juga harus ke profesional sih pastinya untuk menangani apa yang dia rasakan gitu loh. Karena kan nggak mungkin dia nyimpan semuanya sendiri gitu, dan kita sebagai lingkungannya juga hanya bisa support dengan kita ada gitu loh, atau kita dengarkan, tapi kan dia tetap butuh ahli gitu loh, tetap butuh bantuan dari profesional untuk menangani apa yang dia rasakan gitu, mungkin dengan terapi atau dengan konsultasi juga ya kan. Menurutku itu penting sih gitu. Jadi kita beri keberanian aja untuk korban untuk datang ke tenaga ahli profesional untuk membantu proses penyembuhan yang dirasakan oleh korban kayak gitu. Dan yang paling penting kalau misalnya dia udah melewati tahap itu dan dia tahu dia mau speak up, harus lapor sih yang pastinya ya kan. Kalau misalnya di lingkungan kampus tadi ada bisa ke, mungkin di lingkungan kampus lain juga mungkin pasti ada kan ya, ada platform sih untuk dia melaporkan apa yang terjadi pelecehan seksualnya gitu, pasti di kampus-kampus banyak. Dan yang paling penting mungkin tetap harus lapor ke polisi juga apapun yang terjadi gitu, biar nggak diem gitu loh, biar orang-orang tuh tahu bahwa pelecehan seksual itu adalah tindak kekerasan juga yang harus ditindak gitu loh. Harus ada penyelesaiannya, bukan hanya karena salah si korban kayak gitu, tapi emang pelakunya yang harus diadili dan harus diberi, menurutku harus dikasih ini sih jadi ya kapok iya gitu kan. biar nggak korbannya tuh nggak merasa terpuruk gitu loh. Pasti kan karena dia susah banget gitu loh untuk terima keadaan, sedangkan si pelaku ya santai-santai aja gitu loh. Ya nggak adil dong untuk kehidupan korban selanjutnya dan pelaku yang bisa bebas kayak gitu. Jadi harapanku itu sih sebagai korban ataupun kita yang bisa mencegah itu terjadi, sebagai proses resilience-nya adalah pasti aku tahu itu nggak gampang, tapi ya kalau misalnya ada jalan dan masih bisa dicoba, kenapa enggak kayak gitu. Terus juga bisa untuk mencegah kasus-kasus kekerasan seksual supaya nggak akan terjadi lagi gitu ya Kak Sira. Terus juga aku pernah nonton film juga tentang pelecehan seksual itu, 13 Reasons Why. Iya betul. Iya, Jadi referensi. Iya, di situ juga banyak ya bisa kalau misalnya. Nontonnya juga sakit sih. Kita yang nonton aja tuh ngerasain empatinya gitu loh ya kan, apalagi si korban. Wah, menarik banget ya Kak Sira, obrolan kita pada kali ini, pada BBC episode kali ini mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus ya Kak Sira. Oke, mungkin dari Kak Sira sendiri, apa sih harapan-harapan dari Kak Sira untuk tentang kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus ini? Mungkin kayak biar nggak terulang lagi atau gimana gitu. Pastinya ya, kalau dari pertanyaan Pipit, harapan aku sendiri kayak tadi yang udah kita bahas juga di jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi Pipit, dengan adanya peraturan menteri yang udah keluar, udah disahkan, harapanku yang pasti peraturan itu ada dan nyata untuk memberikan keadilan bagi korban. Itu yang paling penting, karena bagaimanapun juga korban itu nggak bisa sendirian. Kalau misalnya korban sendirian ya udah gitu loh, akan jadi kasus seperti yang udah gitu loh, akan berlalu dan hanya berakhir di korban yang jadi nggak ada harapan kayak gitu. Jadi menurutku dengan adanya peraturan menteri gitu bisa memberikan sebuah harapan nyata ya kan, untuk siapapun di luar sana yang mungkin pernah menjadi korban sebagai penyintas kayak gitu. Dan yang pastinya untuk penyintas dan siapapun di luar sana yang pernah menjadi korban, aku benar-benar merasakan kesedihannya juga. Semoga dalam proses waktu yang udah kalian lewati,
sebentar atau lama, itu bisa kalian temukan kembali bahwa kita tuh berharga, kita tetap berharga apapun yang sudah terjadi pada diri kita kayak gitu. Jadi jangan ngerasa sendirian dan jangan ngerasa kalau dunia kita udah berakhir di sini. Kayak gitu sih mungkin kalau harapan dari aku. Kalau dari Pipit sendiri gimana, Pip? Kalau harapan dari aku ya bener sih, semoga kasus-kasus kekerasan seksual ini nggak akan terulang lagi di waktu-waktu selanjutnya. Terus juga pesan buat korban itu, kalian jangan takut buat speak up, karena kalian itu nggak sendiri, masih ada teman-teman dan keluarga dan orang-orang yang di sekitar kalian Peduli. yang masih peduli dan sayang sama kalian gitu sih. Kalau harapan dari aku gitu. Oke, terima kasih Kak Sira telah menjadi narasumber di BBC episode kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Sira. Bisa bahas yang lain lagi yang lebih menarik Betul. juga. Terima kasih juga nih Pipit dan Sobat BBC yang udah nonton dan dengerin sampai selesai ya. Betul. Oke, Sobat BBC, sampai di sini video BBC pada episode kali ini mengenai kekerasan seksual. Sampai jumpa di episode BBC episode selanjutnya. Sampai jumpa dan stay safe semuanya. Dadah, terima kasih.